Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema dalil syar'i yang ketiga. Setelah kita mendiskusikan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka dalil syar'i yang ketiga adalah ijma'. Ijma', apa itu ijma'? Dan bagaimana ijma' terjadi, serta apa urgensi ijma'. Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan syaratnya yang pertama adalah bahwa ijma' hanya dilakukan oleh mujtahid. Maka kesepakatan yang dilakukan selain mujtahid dari umat ini bukanlah dikategorikan sebagai ijma'. Yang kedua, kesepakatan itu dilakukan oleh semua mujtahid. Maka tidak boleh hanya kelompok tertentu saja atau tempat tertentu saja. Yang ketiga, objeknya adalah hukum syar'i. Maka kesepakatan yang dilakukan dalam masalah-masalah selain hukum syar'i maka tidak dinamakan sebagai ijma'. Yang terakhir, bahwa ijma' itu harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Karena ketika Rasulullah masih ada menjadi sunnah. Ketika Rasulullah mengiyakan atau menyepakati, maka itu menjadi sunnah, sehingga urgensi ijma' tidak berlaku lagi. Maka ijma' hanya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa ijma' merupakan dalil syar'i. Jadi dalil syar'i setelah Al-Quran, Sunnah adalah ijma'. Ada silang pendapat tentang jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dikategorikan sebagai ijma'. Malikiyah misalnya mengatakan bahwa ijma' itu bisa dikatakan apabila dilakukan oleh penduduk Madinah saja, atau disebut dengan ijma' ahli Madinah atau amal ahli Madinah. Menurut Syiah, ijma' adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Tapi menurut jumhur, di dalam ilmu usul fikih, jumhur ulama, yang dinamakan ijma' adalah kesepakatan tentang hukum syar'i yang dilakukan oleh semua mujtahid. Sehingga ini yang disebut dengan ijma' dan dianggap sah oleh fuqaha. Apa legitimasi keabsahan ijma'? Ada tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan dari akal. Dari Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 115, Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya, jelas kepadanya peringatan, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti jalan-jalan selain jalannya orang mukmin, maka kata kuncinya di sini, maka akan kami biarkan mereka dalam kesesatan dan kami tempatkan di neraka jahanam. Maka kata-kata mengikuti jalan orang selain orang mukmin, selain jalannya orang mukmin, maka mafhumnya adalah mengikuti jalan orang mukmin itu hukumnya wajib. Jalan orang mukmin adalah mengikuti kesepakatan atau ijma'nya orang-orang mukmin. Ini dari Al-Quran. Sedangkan dari hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di dalam kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Secara logika pun kita bisa mengatakan bahwa ijma' atau kesepakatan mujtahid tidak mungkin didasarkan pada hawa nafsu. Nah, kalau 1-2 mungkin, tapi ini adalah kesepakatan semua mujtahid.
dan pasti mereka sudah mempunyai metodologi dan punya landasan atau dalil yang digunakan untuk menentukannya. Maka dengan adanya dalil itulah ini menjadi penguat bahwa ijma merupakan dalil setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak mungkin jika tidak ada dalil dapat menyatukan berbagai pandangan, persepsi, dan pendapat para mujtahid. Itu secara akal. Maka landasannya di dalam ijma itu para ulama memformulasikan bahwa dalam ijma dapat dikatakan sah apabila dalam pembentukannya mempunyai landasan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contoh landasan ijma kepada Al-Quran adalah kesepakatan para ulama tentang keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan. Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nisa hurrimat alaikum ummahatukum, disebut hanya ummahat atau para ibu. Namun kata ummahat itu kemudian dipahami dan menjadi kesepakatan mencakup ibu kandung dan nenek. Begitu juga kata banat wa banatuku, artinya anak-anak perempuan, maka disepakati para ulama, para mujtahid mencakup anak dan cucu perempuan, artinya anak dan cucu juga haram untuk dinikahi. Ini contoh yang dilandaskan pada Al-Quran. Adapun contoh yang disanadkan atas sunnah atau hadis adalah kesepakatan para ulama bahwa nenek itu dapat menggantikan hak ibu jika ibu kandung si mayit sudah wafat. Ini dalam hal warisan ya. Ada sanad yang ada landasan hadis yang disandarkan. Salah satunya ini yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika seorang nenek mengadu kepada Abu Bakar tentang hak warisannya. Lantas ijma itu terdapat dan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Dilihat dari pembentukannya, maka ijma dibedakan ke dalam ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih itu adalah kesepakatan tegas dari para ulama, para mujtahid, di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas ya. Maka ini sifatnya qat'i, pasti menjadi dalil hukum syar'i. Yang kedua adalah ijma sukuti. Kalau qat'i itu wajib diikuti ya. Kalau ijma sukuti adalah sebagian ulama menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama atau mujtahid yang lain hanya diam tanpa komentar. Nah, ini dhanni. Maka para ulama bersilang pendapat di dalam mengambilnya sebagai dalil atau tidak. Imam Syafi'i dan kalangan Malikiyah, sebagian Malikiyah ya, menyatakan bahwa ijma sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum karena diamnya sebagian ulama belum tentu menandakan persetujuan. Bisa jadi karena takut penguasa, bisa jadi juga karena segan dengan senior misalnya. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ini pendapat yang kedua, ijma sukuti itu sah dijadikan sebagai sumber hukum. Karena kaidah apa? Kana as-sukut bayanun fi maudhi al-hajah. Jadi diamnya seseorang ketika dibutuhkan omongannya itu merupakan bayan, penjelas. Sehingga diamnya para ulama difahami sebagai persetujuan karena tidak mungkin ketika terdapat kekeliruan para ulama mendiamkannya. Mungkinkah, ini pertanyaan, mungkinkah ijma terjadi? Nah, ada dua pendapat besar. Yang pertama dari kalangan Syiah dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa ijma tidak mungkin terjadi. Alasannya mustahil terwujud. Kenapa? Bagaimana kita bisa memastikan sedangkan para mujtahid ini tinggal di berbagai tempat? Apakah kita bagaimana memastikan ini mujtahid, ini tidak mujtahid? Gitu kan? Karena mujtahid itu harus punya kriteria-kriteria tertentu sehingga dikatakan sebagai mujtahid atau punya kemampuan untuk melakukan ijtihad. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika proses ijtihad pasti proses ijma tadi pasti ada landasan dalilnya. Landasan dalil bisa qat'i, bisa dhanni. Kalau qat'i
itu biasanya jamak diketahui oleh banyak orang sehingga tidak membutuhkan ijma karena semua orang sudah tahu secara dharurah, sudah tahu pasti. Sedangkan kalau dhanni itu tidak mungkin dan itu sulit dilakukan kesepakatan karena dhanni itu multi tafsir sehingga kemungkinan besar pasti akan menimbulkan perbedaan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah jumhur ulama. Para ulama menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kelompok pertama itu hanya sebuah alibi atau sebuah keraguan saja terhadap proses ijma yang sudah terjadi. Karena pada praktiknya ijma memang sudah terjadi. Banyak contoh-contoh hukum-hukum yang sudah menjadi ijma. Contohnya misalnya nenek mendapat 1/6 dalam warisan itu sudah menjadi ijma para mujtahid, para fuqaha. Larangan muslimah menikahi selain dengan muslim itu juga sudah menjadi ijma. Saudara seayah menempati posisi saudara kandung jika saudara kandung tidak ada di dalam warisan ini ya, ini juga sudah menjadi ijma. Dan banyak lagi hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga apa yang disampaikan kelompok pertama adalah hanya sebuah keraguan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian bagaimana urgensinya ijma di zaman sekarang ini? Tentunya ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang strategis di kalangan umat Islam, ijma bisa dijadikan landasan hukum yang sangat kuat karena ini menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah ketika tidak ditemukan dalilnya. Tidak ditemukan secara jelas, secara pasti di sana, secara nas. Maka praktiknya apalagi di zaman yang komunikasi begitu mudahnya bisa dilakukan dengan misalnya ada seminar ilmiah yang dilakukan atau majma', sebuah perkumpulan para fuqaha di seluruh dunia seperti majma' fikih ya yang ada di Arab itu, yang di Mekah itu pernah dilakukan seperti itu untuk merespon masalah-masalah yang sangat penting, krusial di kalangan umat Islam, sehingga semua fuqaha diundang di dalam acara tersebut untuk menyampaikan dan merumuskan poin-poin tentang permasalahan-permasalahan strategis yang ada di umat Islam yang menyangkut hukum. Kemudian apabila ada ulama yang berhalangan di suatu negara, bisa dikirimi draftnya, kemudian diminta untuk mengomentarinya sehingga terjadi sebuah kesepakatan besar yang dinamakan ijma atau kesepakatan para ulama, sehingga untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan strategis umat Islam bisa dilakukan dengan dalil yang begitu kuat, yaitu ijma para fuqaha. Ini bahan diskusi kita kawan-kawan, nanti kita diskusikan lebih lagi di